Anda kembali di Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon santai Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pasca bencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang. Terkait hal itu, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan jembatan darurat. Besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan dideploy-nya? Rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan di daerah terdampak bencana. Dalam rapat ini, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI Angkatan Darat. Purbaya juga bertanya, siapa yang menjamin hutang TNI Angkatan Darat? Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin itu besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan dideploy-nya? 26 tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Candaan Purbaya langsung dijawab oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tanya itu, candaan Purbaya juga disambut tawa oleh seluruh peserta rapat di dalam ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Terdapat 4 kasus dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan dengan total 6.600. 4 kasus besar tersebut adalah kasus tata kelola minyak mentah yang melibatkan Pertamina Subholding dan buronan Riza Khalid. Kedua kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kasus besar ketiga yaitu korupsi kredit bank PT Sritex yang kerugiannya mencapai 1,35 triliun rupiah. Kasus besar terakhir yaitu kasus importasi gula yang pernah menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang merugikan negara 578 miliar rupiah. Menteri Kehutanan. Ya, penanganan perkara dengan jumlah kerugian negara terbesar di tahun 2025 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ada setidaknya 4. Yang pertama, dan sudah naik ke penuntutan, yang pertama adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola produk minyak dan pemberian subsidi yang mengakibatkan kerugian negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Nilai kerugiannya 285 triliun 17 miliar 731 juta 4.389 rupiah. Berikutnya, penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Ristek Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Nilai kerugian 1.985 miliar. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sritex dengan entitas anak usahanya. Nilai kerugian 1.354 miliar 870 juta 54.158 rupiah 7 sen. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 nilai kerugian 578 miliar 105 juta 411.622 rupiah
sen. Pemirsa, hasil tes kompetensi akademik 2025 siswa SMA di Indonesia yang sangat rendah menuai sorotan dari Komisi 10 DPR RI. DPR meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional. Rendahnya nilai tes kemampuan akademik SMA 2025 memunculkan keprihatinan dalam kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan data capaian nasional Kemendikdasmen, rata-rata nilai bahasa Inggris hanya mencapai 24,93. Sementara nilai matematika hanya 36,10 dan bahasa Indonesia 55,38. Nilai angka ini tergolong sangat rendah dan menimbulkan fakta bahwa sebagian besar siswa belum mencapai kompetensi akademik minimal. Komisi 10 DPR RI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional. Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut masih banyak peserta didik yang belum memiliki fondasi membaca, pemahaman, dan penalaran, serta ketidaksesuaian praktik pembelajaran yang berorientasi penyelesaian materi. Pertama, dari sisi faktor fondasi pembelajaran, bahwa tes kemampuan akademik ini mengukur kemampuan berpikir berbasis literasi dan numerasi, bukan hafalan. Nah, data menunjukkan masih banyak peserta didik yang saya kira belum memiliki fondasi membaca, pemahaman, dan penalaran. Nilai dari TKA hari ini memang sebagaimana kita ketahui bahwa ini sungguh sangat disayangkan sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa melihat dari nilai itu saja. Ini bukan sekedar nilai. Maka tentu harus ada evaluasi. Saya sepakat yang disampaikan oleh Prof. Tony tadi bahwa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi tugas kita bersama hari ini. DPR juga meminta hasil tes kemampuan akademik dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan oleh Kemendikdasmen, termasuk peningkatan kualitas kurikulum hingga pelatihan guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 17 terdakwa dalam kasus kematian anggota TNI Angkatan Darat Prada Luki Cepril menjalani sidang putusan hari ini. 17 terdakwa divonis bersalah dengan masing-masing hukuman 6 dan 9 tahun penjara serta pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam pembacaan putusan, majelis hakim menyatakan seluruh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menganiaya korban secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis hakim memutuskan terdakwa berpangkat Tamtama dan Bintara dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, sementara terdakwa berpangkat Perwira divonis 9 tahun penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan auditor militer sebelumnya. Keluarga korban yang hadir dalam persidangan tampak terharu dan mengaku puas atas putusan hakim. Terima kasih buat semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih buat support dan doanya mengenai tadi keputusan dari Bapak Hakim buat ke-17 terdakwa. Kami keluarga merasa puas dan kami berterima kasih buat ketiga Bapak Hakim yang mulia, Bapak Auditor Pengadilan Militer Kupang, juga buat Bapak pejabat di dalam institusi yang kami cintai ini. Terima kasih banyak karena telah memberikan keadilan buat kami. Selain pidana pokok penjara, seluruh terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Para terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban dan apabila tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP834 Uwaka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya.
Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Usai dibuka kembali, planetarium dan observatorium diserbu warga. Bahkan antrean sudah terjadi sejak pukul 6 pagi, meski sesi pertama baru dibuka pukul 9 pagi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews.